Tepat 8 hari setelah menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar Neraca Bandung, Abdul Muiz segera menulis tajam, perhimpunan-perhimpunan tersebut hanya satu tujuannya, yaitu kemerdekaan Indonesia. Seruan itu ditujukan bagi kaum pergerakan pribumi pada tanggal 16 Oktober tahun 1917 tepat di hari pemilihan umum Volksraad Hindia Belanda. Abdul Muiz memang tegas soal kemerdekaan bangsa pribumi Indonesia. Berkali-kali ia menyerukan slogan, Hindia buat anak Indonesia. Seruan itu lantang menuntut kemerdekaan, satu hal yang dilarang pemerintah kolonial masa itu. Abdul Muiz memang politikus kritis pada masanya, sekaligus sastrawan hebat yang melahirkan novel Salah Asuhan yang terbit pada 1928 dan dianggap sebagai sastra Indonesia modern terbaik sepanjang masa. Abdul Muiz yang berasal dari lereng Gunung Marapi yang subur serta wilayah penghasil logam dan tekstil, merupakan seorang Minangkabau. Ayahnya adalah Datuk Tumangguang Sutan Sulaiman, seorang Demang yang keras menentang kebijakan Belanda di dataran tinggi Agam. Selesai sekolah Ropise Lagere School dan Hogere Burger School, Abdul Muiz melanjutkan pendidikannya ke Stovia di Batavia meski tidak sampai lulus. Akan tetapi, kemampuan Abdul Muiz dalam bahasa Belanda yang melebihi orang Belanda membuat Mer Abendanon, Direktur Pendidikan mengangkatnya sebagai seorang juru tulis. Jadilah Muiz seorang pegawai negeri kolonial meski hanya bertahan selama 2 tahun yaitu sejak 1903 hingga 1905. Di Bandung, selepas memutuskan berhenti jadi pegawai kolonial, Muiz jadi wartawan dan langsung bergabung dengan majalah Bintang Hindia hingga tahun 1912, lalu sempat sebentar menjadi Mantri Lumbung, lalu bergabung dengan Surat Kabar Belanda Preanger Bode sebagai korektor. Hanya dalam tempo 3 bulan, ia diangkat menjadi korektor kepala karena kemampuan berbahasa Belandanya yang luar biasa. Keresahan sebagai seorang pribumi yang merasakan ketidakadilan di bawah kaki kolonial, membuatnya terjun dalam bidang politik. Muiz lalu masuk organisasi Sarekat Islam pada 1913. Sebelumnya nama Muiz naik daun saat artikel-artikelnya yang mengecam pemerintah kolonial yang merendahkan kaum pribumi sering dimuat The Express milik Indische Partij. Muiz ikut mengurusi Surat Kabar Utusan Hindia milik Si pada 1915 dan ikut pula mendirikan Surat Kabar Harian Kaum Muda di Bandung. Pengalaman dalam media semakin banyak dan ia juga semakin kritis saat bergabung dalam Surat Kabar Neraca. Ia semakin lantang menyerukan kemerdekaan bangsa pribumi. Muiz semakin radikal. Kepada anggota Sarekat, ia selalu menanamkan semangat perjuangan melawan pemerintah kolonial. Ketika Kongres Sarekat Islam diadakan pada 1916, ia menganjurkan agar Sarekat Islam, bersiap-siap menempuh cara kekerasan menghadapi pemerintah apabila cara lunak tidak berhasil. Abdul Muiz juga ikut terlibat dalam Komite Boemi Putra untuk mengadakan perlawanan terhadap maksud pemerintah kolonial yang akan mengadakan perayaan besar-besaran 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari Prancis. Melalui komite ini juga, Abdul Muiz turut mendesak Ratu Belanda agar memberikan kebebasan bagi bangsa pribumi dalam berpolitik dan bernegara. Pada 1917, Muiz dipercaya sebagai utusan Sarekat Islam untuk pergi ke negeri Belanda mempropagandakan Komite Indi Werbar. Dalam kunjungan itu, ia mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan Technische Hogeschool di Priangan. Sekembalinya dari negeri Belanda, pada 1918, Abdul Muiz ditunjuk sebagai anggota Volksraad mewakili Sentral Sarekat Islam. Semangat perlawanannya tidak pernah padam. Pada 1919, Muiz pergi ke Sulawesi dan menggelar pidato menentang kerja rodi pemerintah kolonial. Akibatnya kerusuhan terjadi, seorang pengawas Belanda di Toli-Toli terbunuh. Abdul Muiz dipersalahkan dan dihukum karena dianggap menghasut rakyat. Muiz tidak patah arang, selepas hukuman ia menjadi pemimpin pengurus besar Perkumpulan Buruh Pegadaian dan segera terlibat dalam aksi pemogokan kaum buruh di Yogyakarta pada tanggal 11 Januari tahun 1922 yang membuat pemerintah kerepotan. Setahun kemudian, Abdul Muiz berulah lagi. Ia mengunjungi Padang, Sumatera Barat.
Di sana ia mengundang para penghulu adat untuk bermusyawarah, memprotes aturan undang-undang pengawasan tanah yang memberatkan masyarakat Minangkabau. Pemerintah kolonial akhirnya bertindak tegas. Abdul Muiz segera ditangkap, dilarang untuk tinggal di Sumatera selamanya, lalu diasingkan ke Garut, Jawa Barat, dan dilarang keras untuk terlibat urusan politik. Abdul Muiz memang berhenti sejenak dari aktivitas politik. Kala itu, ia hanya menjadi petani dan menulis novel terkenalnya, Salah Asuhan. Akan tetapi, tidak menunggu waktu terlalu lama untuk Muiz terlibat lagi dalam perjuangan kaum pribumi. Pada 1926, ia menjadi anggota Dewan Kota Garut. 6 tahun kemudian diangkat menjadi Regencapsrat Controller hingga Jepang masuk ke Nusantara pada 1942. Selepas kemerdekaan tahun 1945, Abdul Muiz masih aktif dalam politik dengan mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Akan tetapi, usia tua tidak mampu lagi menopang kegiatan Abdul Muiz. Pada umur 75 tahun ia tutup usia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Tepat 2 bulan selepas kematiannya, Presiden Soekarno yang begitu mengagumi kiprah Abdul Muiz yang tanpa henti hingga akhir hayatnya berjuang bagi kaum pribumi, memberinya gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.